Hello guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini seperti biasa ya, gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang pastinya masih berkaitan dengan perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok. Dan kali ini salah seorang cowok yang gue temuin adalah salah seorang cowok yang random lagi, which is dia basic seorang cowok strike dan dia berprofesi sebagai seorang tukang pecel lele. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah masa berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Dalam menjumpai berbagai macam cowok random, khususnya seorang cowok strike, gue itu memang kadang-kadang kebanyakan nggak pernah langsung ya guys, butuh proses gitu. Misalnya nih, kalau gue menjumpai salah seorang cowok strike dan dia itu gue dapetin dengan cara yang instan dan cepat, itu tergolong kategori yang sangat jarang sih. Mungkin terbilang beberapa persen doang gitu ya, dan sisanya itu gue dapetin dengan berbagai macam proses pendekatan, gak langsung jadi hari itu juga. Seperti perjumpaan gue kali ini dengan salah seorang cowok yang memang berprofesi sebagai seorang penjual pecel lele ya. Dan yang namanya pecel lele pasti dong kita udah sangat familiar, dia itu adalah sosok cowok orang Jawa. Emang bener sih, dia emang orang Jawa gitu. Waktu itu kejadiannya seperti biasa ya, gue sama pacar gue itu selalu emang eksplor yang namanya kuliner gitu. Kadang-kadang kita suka bosan nih kalau misalnya makan malam itu lagi. Nah waktu itu gue punya inisiatif tuh, gue pengen banget makan pecel lele yang di pinggiran jalan gitu loh guys, bukan di tempat makan yang favoritnya kita yang udah langganan. Ya udah deh, daripada kita bosan makan yang itu aja, kita butuh variasi, kita pun mencari akhirnya. Cukup sulit sih, karena jujur ketika gue stay di seberang kota sana, di kosan itu, jarang banget gue menjumpai tukang pecel lele yang memang terbilang yang hits, rasa aja vibes-nya gitu. Dan jujur gue belum menemukan tuh di tempat tinggal gue waktu di seberang kota sana, tempat yang memang vibes-nya enak gitu. Sampai kita muter-muter gitu loh guys. Dan finally kita pun gak sia-sia sih muter-muter yang memang sedikit bebat juga sama pacar gue, karena dia udah lapar banget dan gue nya emang maksa-maksa buat tunggu dulu deh, cari dulu gitu kan. Akhirnya kita pun menemukan tempat makan pecel lele yang memang menurut kita itu pas dan recommended. Kita pun berhenti di sana. Jaraknya dari kosan gue cukup lumayan jauh sih, karena ini agak sedikit ke arah utara gitu ya. Nah, tibalah gue di sana, dan waktu sore hari itu kebetulan gak terlalu banyak pembeli ya, baru beberapa orang doang gitu. Lalu kita pun duduk dan disapa hangat sama si mas-mas yang menjual pecel lele ini. Pas nyampe sana gue melihat personelnya itu kurang lebih ada sekitar 4 apa 5 orang gitu, gue lupa. Dan semuanya itu sama-sama lagi sibuk mempersiapkan, ya mungkin ada yang nyiapin ini segala macam. Dan yang menghampiri gue ini adalah yang gue maksud, si mas-mas penjual pecel lele yang bakal gue share kali ini di video kali ini guys. Pas gue duduk langsung dia menghampiri gue dengan ramahnya, mau makan apa katanya. Kak pengen pecel lele ya, aku lelenya 2, dia lelenya 1 plus nasi dan juga tempe tahu segala macam gitulah. Karena emang gue kalau misalnya makan pecel lele sangat kurang banget kalau 1 sih. Jadi gue pasti suka pesannya 2 sekaligus. Sambil gue melihat sosok si penjualnya ini gitu loh guys, salah satu personelnya gitu. Dan mata gue emang gak pernah salah sih, gue langsung terkesima guys. Jadi dia itu tipikal orang yang tinggi, perawakannya itu, terus juga badannya pas, pakai baju kaos warna biru dan topinya dikebelakangin kayak gini. So berkumis juga, dan itu bener-bener kayak bikin gue langsung salting, langsung nge-feel gitu. Dan gue langsung bilang ke pacar gue, kayaknya ini maskap ya, maskap banget, tipunya lo banget tuh kata dia. Iya ya, kita udah beberapa tempat kita kunjungi, menemukan tempat yang ini kayak hidden gem gitu, dan mendapatkan penjualnya juga yang salah satunya tuh yang good looking menurut gue gitu. Dan itu pun divalidasi sama pacar gue, emang bener sih dia keren kata dia gitu. Cus lah kita.
ketika ada kata-kata kayak gitu, gue langsung kayak mikir bagaimana caranya gitu. Ini kan the first time we di sini gitu kan, nggak mungkin dong kita kayak misalnya langsung ngedapetin dia, butuh namanya proses. Dan juga ini bukanlah perkara yang mudah guys, jujur li gue pun juga masih kayak bener-bener suka penuh dengan challenging ya ketika gue menjumpai sosok cowok random yang gue inginkan. Dan ketika gue melihat dia itu kayak sebuah hal yang mustahil gitu, tapi gue nggak pernah kayak menyerah gitu. Misalnya ketika ada target, gue suka kayak step by step, day by day untuk mendapatkan dia gitu. Dan waktu itu kayaknya gue udah nge-feel tuh guys, udah punya perasaan kalau gue mendapatkan dia kayaknya mesti berproses dan butuh waktu yang cukup lama. Lama kemudian akhirnya makanan kita pun udah ready, dan yang menyajikan pun juga sama dengan si mas yang satu ini dengan ramahnya. Silakan katanya gitu, minumnya mau apa nih kata dia gitu. Kita langsung pesen 2 es teh manis karena emang ya cocok aja gitu. Langsung kita makan sambil gue tuh merhatiin dia terus tuh yang lagi mondar mandir kerja gitu kan. Dari sekian personelnya itu memang dia sih yang mencuri perhatian gue guys, bukan yang lainnya memang tidak good looking ya, tapi cukup dia deh satu yang memang gue inginkan. Kalau yang lainnya sih oke-oke aja, cuman ini yang lebih oke gitu. Sambil ngobrol sambil makan kita pun diskusi kira-kira gimana ya mendapatkan dia gitu. Ya mesti proses lah, minimal dapetin dulu WA-nya. Emang iya sih, karena gue juga punya perasaan ke arah sana sih. Nggak mungkin dapat malam hari ini, apalagi dia yang menjual makanan gitu. Kita kan tahu yang namanya pecel lele itu suka buka sore sampai tengah malam baru kelar gitu kan. Sambil makan, sambil diskusi gitu kan, gimana strategi kita yang bakal kita lakuin buat ngundang dia akhirnya mau ke kosan kita. Karena mau nggak mau sih ketika mendapatkan target kita harus undang dia ke tempat kita gitu. Kalau misalnya udah terjadi seperti itu, satu langkah yang bener-bener 80% bakal berhasil. Yang penting dia berhasil mau main ke kosan kita dulu. Karena sore hari itu seperti yang tadi gue bilang gak terlalu ramai yang namanya pembeli, jadi gue bisa dengan leluasa kayak basa-basi gitu ke personel yang lainnya. By the way, udah lama ya di sini jualan pecel lele? Udah lama sih, kok baru lihat ya, mungkin hanya boleh lewat sini kata dia gitu. Itu sih gue sengaja buat mengakrabkan diri gitu. Dan ternyata kebanyakan juga mostly mereka itu bener-bener ramah sih guys, bukan si yang target gue doang ini gitu. Lalu gue pun langsung kayak pengen tahu dong siapa namanya. Kalau boleh tahu siapa namanya sih, gue bilang gitu. Kenalan tuh one by one. Dan yang target gue ini namanya itu adalah Rudy. Dan dia ini memang yang memang gue inginkan gitu. Gue sih nggak peduli yang lainnya ya, karena emang gue ingin mendapatkan dia gitu loh guys. Jadi pikiran gue, terus targetnya gue, dan strategi yang bakal gue atur ya gue mendapatkan dia gitu. Yang penting gue udah mendapatkan namanya gitu, udah tahu namanya titik. Itu sih pengalaman pertama gue makan pecel lele. Kelar sudah tuh, sampai dari datang, pesen, disajikan, dan bayar semuanya itu Rudy. Gue pun seneng banget sih, karena dari awal sampai akhir gue bisa melihat dia dari atas sampai bawah, sampai semuanya. Pokoknya gue pengen dia, suka dia gitu. Udah tuh hari pertama kayak gitu. Pas kita OTW pulang di jalan pun kita langsung bilang ngobrol, susah deh kayaknya, coba dulu gitu kan, ini kan baru hari pertama ya, tapi kan nggak mungkin secepat dan semudah itu ya. Iya sih butuh proses. Ya udah deh, besok kita makan kesana lagi ya. Ya udah ayo kata pacar gue kan. Kita pun pulang, dan singkat cerita ya, keesokan sorenya kita pun kembali makan ke sana guys. Ya seperti itulah sih kalau misalnya ada sesuatu yang kita kejar, yang kita inginkan, dan dia ini emang punya usaha, ya kita harus menghampiri dia terus gitu. Kita nggak mungkin kayak berharap lu datang ke tempat gue tanpa adanya yang namanya pendekatan. Gak akan mungkin. Jadi ya mau nggak mau kita yang harus mendekatkan diri ke orang tersebut, seperti yang kita lakuin waktu saat itu guys. Itu hari kedua tuh, sampai pas nyampe sana pun mereka udah ngeh tuh. Ya kemarin kan baru makan di sini, sekarang makan ke sini lagi. Jadi mereka semuanya tuh udah kayak kenal aja gitu. Dan dengan menyambut dengan hangatnya gitu, langsung tuh Mas Rudy ini yang menghampiri kita juga, dan langsung paham tuh pesan apa nih kata dia. Seperti kemarin? Iya seperti kemarin, gue bilang gitu. Langsung dibuatin. Pokoknya itu hari kedua lebih mencair suasananya. Mereka tahu kita tahu mereka. Jadi gue pun ya nggak sekedar sama si Rudy doang gitu untuk
mengakrabkan diri, karena ya gue pun pengen kenal sama yang lainnya juga gitu kan, secara mereka semua kan anak rantauan gitu. Jadi nggak ada salahnya dong kita yang namanya pribumi ini mendekatkan diri sama pendatang gitu. Ya hari kedua itu targetnya gue sih udah direncanain dari kosan juga sama pacar gue itu, kalau gue harus mendapatkan nomor WA-nya dia, titik. Paling enggak siapapun dia deh gitu, karena itu sih rencana kita waktu sore hari itu. Kita pun ngobrol seperti biasa sambil ya kayak main handphone juga, sampai di ending itu karena ini adalah kesempatan gue untuk mendapatkan dan meminta nomor WA-nya mereka salah satunya gitu. Jadi gue harus memberanikan diri gitu, mumpung lagi sepi, nggak seramai yang kayak kalau misalnya malam minggu gitu loh guys. Pas ketika udah kelar makan, udah cuci tangan segala macem, pas mau bayar gue langsung bilang tuh, by the way boleh nggak minta nomor WA-nya gitu, siapa aja deh, biar nanti kalau misalnya kesini tinggal WA dulu pesen dan nggak nunggu lama gitu. Atau misalnya nanti gue butuh pengen kayak dibawa pulang, jadi langsung dibikinin, langsung gue ambil udah siap gitu. Langsung meleleh semua tuh. Tiba-tiba bener-bener semesta mendukung ya, yang menjawab dan bener-bener kayak ngasih lampu hijau buat ngasih nomor WA-nya itu adalah si Rudy ini guys. Dengan cekatannya dia bilang, ada nih nomorku aja, kata dia gitu. Ya gue seneng banget dong ketika gue ngarepin nomor siapa aja boleh gitu kan, tiba-tiba yang bakal gue save malah nomor orang yang bersangkutan. Langsung tuh gue langsung dengan senang hati, oh yaudah boleh berapa nomornya gitu kan, langsung gue tulis di handphone. Lalu gue langsung chat dia, save back ya, gue bilang gitu. Iya kata dia, langsung di save back, udah kelihatan foto profilnya. Dan finally hari kedua itu gue berhasil mendapatkan nomornya guys. Itu seneng banget sih. Setelah kayak gitu, karena makin malam makin banyak yang beli dan tempat pun makin kayak takutnya nggak kebagian tempat, kita pun bayar dan langsung pulang menuju ke kosan. Hari kedua seneng banget sih, gue sama pacar gue ini bener-bener ngomongin dia terus tuh, cus nanti malam mulai. Iya beres, gue bilang gitu. Karena hari pertama, hari kedua udah mencari tahu tentang yang namanya jam buka dan jam tutupnya secara garis besar, dan mereka itu kebanyakan tutup di jam 12 malam. Pokoknya sehabisnya aja katanya. Jadi gue bakal ngechat di jam 10 sampai jam 12-an gitu kan. Ya jam-jam segitu kan pasti orang-orang udah sepi kan, jadi gak akan ada salahnya kalau misalnya gue ngechat si Rudy ini di jam-jam segitu, paling gak buat say hi gitu kan, iya gak sih? Itu sih guys, yang namanya mendapatkan sosok cowok strike ini butuh effort, butuh perjuangan dan kesabaran serta keuletan, dan jangan mudah menyerah dulu gitu sebelum dia menolak ya. Ketika kata tolak itu nggak ada, pokoknya kita maju terus pantang mundur ya. Itu sih prinsip gue. Kecuali kalau dianya udah dari awal ya ngasih gestur yang nggak suka, udah kayak antipati, ya itu beda cerita ya. Nah kali ini memang karena lagi dan lagi targetnya itu selain memang tipenya gue, terus juga dia itu emang bener-bener ya apa namanya sangat welcome dan sangat ramah. Jadi ya maju terus lah, gue nggak mungkin yang namanya mundur sedetik pun, selangkah pun gitu. Gue tungguin di kosan sambil seperti biasa, pacar gue main game sambil ngerokok juga, dan gue sambil main handphone juga. Pas jam setengah 11-an gue pun langsung bilang ke pacar gue chat ya, chat gih gak usah lama-lama, kata dia gitu. Gerchat, oke, gue bilang gitu. Langsung gue chat tuh, halo masih buka atau udah tutup nih, gue bilang gitu. Masih buka nih, kenapa, kata dia gitu. Mau pesen lagi? Enggak sih, pengen tahu aja. Oh kali aja mau pesen, mau dibikinin, kata dia gitu. Nanti deh besok lagi aja ya pas sore-sore. Oh yaudah kalau kayak gitu, kata dia kan. Pokoknya itu chattingannya itu langsung gercep dia bales ya, karena mungkin lagi sepi aja kali ya, makanya dia bisa ngebales gitu. Tutup jam berapa hari ini, gue bilang gitu. Bentar lagi juga tutup kayak jam 12. Oh iya tapi ini gak ganggu kan, gue bilang gitu. Enggak lah, kata dia gitu. Kalau misalnya nggak capek, terus misalnya apa punya waktu luang, kesini lah main, gue bilang gitu. Emang boleh nih, kata dia. Ya boleh lah, masa nggak boleh sih, gue bilang gitu. Ya ntar main ya. Kapan tuh? Nanti deh, kata dia. Jangan nanti deh, kata gue gitu kan. Terus maunya kapan nih, kata dia. Ya kalau misalnya sekarang aja gitu. Kalau misalnya malam minggu pasti rame dong, pasti capek, gue bilang gitu. Iya juga sih, kata dia. Itu kan di chattingan di WA ya guys.
yaudah gimana ntar ya, pokoknya aku kabarin ya, dia bilang gitu. Oke deh, gue bilang gitu, jangan sampai ngamarin ya, kalau misalnya mau enggak gitu. Oke siap bos, dia bilang gitu. Karena gue emang suka ngajakin orang yang memang gue inginkan doang gitu, dan gue tuh kayak ya harus dengan cara kayak gitu guys, kita nggak mungkin cari cara lain gitu. Jadi jangan sampai kalian mikirnya kok gini-gini aja ya, ininya polanya gitu, emang kayak gitu sih pola yang kita lakuin dalam mendapatkan berbagai macam cowok strike ini, seperti itu ya. Jadi perkenalan, proses pendekatan, terus finally ngajakin dia main tuh. Pas ngajakin main itu yang namanya ya kita membuka diri siapa kita. Di sanalah yang namanya kita melancarkan aksi yang sesungguhnya gitu loh guys. Yang paling penting itu dia mau main dulu ke tempatnya kita, titik. Pas jam 12 malam kayaknya nih orang PHP deh gitu. Kenapa sih? Belum ada yang ngabarin, dia tungguin aja dulu. Udah malam loh ini, udah mau jam 12 lewat gitu kan. Ya siapa tahu lagi beres-beres. Ya iya juga sih. Akhirnya tungguin kayak nggak ada kabar gitu, sampai setengah 1 gerbang pun udah gue kunci, kita pun udah mau tutup pintu dan emang udah ready banget buat sleep ya. Tiba-tiba WA bunyi gitu, halo bos, udah tidur belum nih, kata dia gitu. Dia ada ngebales nih, ada nge-WA. Ya udah balas aja, kata pacar gue kan. Belum nih, gue bilang gitu. Tumben belum tidur nih, ngapain nih, biasalah begadang gitu. Kenapa mau main, gue bilang gitu. Iya nih, ganggu nggak kalau misalnya main? Enggak lah, gue bilang gitu. Serius nih, kata dia. Serius dong, dengan senang hati, gue bilang gitu. Ya udah aku berangkat ya sekarang. Iya, kata dia gitu. Langsung tuh dia OTW, kan gue udah sebutin di mana lokasinya juga kan, dia udah paham gitu. Terus dia langsung seneng tuh kan, bilang ke pacar gue, dia mau OTW nih, udah ready, kata dia gitu. Gue siap-siap tuh ya, karena gue nggak tahu sih menghadapi orang random ini harus persiapan dulu sejak awal gitu, karena kalau enggak takutnya ntar misalnya berhasil gue udah ready mah kan gampang gitu. Gue siapin juga drink karena emang gue suka nyetok banyak tuh yang namanya drink dan juga cemilan gitu. Semuanya udah ready. Dengan hitungan menit finally dia pun tiba di depan kosan dan gue pun keluar dengan sangat senangnya. Widih, akhirnya datang juga gitu. Kirain nggak bakal main. Awalnya sih nggak akan kesini, cuman pikir-pikir bete juga sih di kosan, kata dia gitu kan. Pengen tahu aja sih suasana di sini kayak gimana, dia bilang gitu. Ya udah sini masuk, gue bilang gitu kan. Langsung gue buka gerbang, dia pun masuk, dan waktu malam hari itu dia udah fresh banget, celana pendek, kaos gitu kan. Pokoknya dengan ya kayak orang yang santai gimana sih mau main ke rumah temennya gitu. Semuanya udah bener-bener kayak aman, gerbang udah dikunci, dan dia pun langsung masuk ke dalam kosan. Assalamualaikum, dia bilang gitu. Waalaikumsalam. Langsung tuh kita pun akhirnya bertiga duduk ya sambil ngobrol dan sambil percakapan pun kita mulai itu. Sebelum kita mulai obrolan, kita pun langsung menyiapkan cemilan dan juga drink yang udah kita siapin guys, supaya dia tuh makin semangat dan makin betah gitu sih. Pas ketika gue taruh tuh di depannya dia, aduh ngerepotin ini mah, kata dia. Tapi kan gue inisiatif aja gitu, santai, pastilah yang namanya cowok butuh ini dong, gue bilang gitu. Tahu aja nih bos, kata dia. Jangan panggil bos, panggil Kim aja, gue bilang gitu. Oh ya udah deh Kim, kata dia gitu kan. Jadi setelah kayak gitu, akhirnya kita pun ngobrol sambil drink together, sambil ya cemil-cemilan manja, ngerokok juga, dan obrolan kita buka gitu. Beda gue udah punya pacar belum sih? Langsung aja tuh gue gercep to the point ya, gue nggak langsung kayak bertele-tele gitu. Karena dia udah datang ke tempatnya gue, plus gue pun juga udah ya saatnya untuk ngomongin itu gitu. Karena kan kalau misalnya ngomongin hal-hal yang berbelit-belit tuh kayak buang-buang waktu, apalagi ini udah dini hari gitu kan. Langsung dia jawab tuh, belum sih, kata dia gitu. Gak mungkin lah, orang cakep kayak gini masa nggak punya cewek. Ketawa dia tuh, emang kenapa sih, kata dia, nggak percaya banget. Ya nggak mungkin aja sih, kayaknya ceweknya banyak yang kayak gini mah, gue bilang gitu. Ya nggak, iya sih, kata pacar gue gitu kan. Ya cewek mah sih nggak ada, cuman kalau misalnya buat mainan doang masih banyak, kata dia gitu. Maksudnya, gue bilang gitu kan. Ya dia ketawa lagi, tinggal carilah yang gitu mah banyak, kata dia bilang gitu. Oh maksud cewek-cewek yang begituan, itu kan paham, kata dia.
nggak paham, gue bilang gitu. Ah, pura-pura polos nih, kata dia, padahal kamu juga pasti banyak kok. Kata siapa, gue bilang gitu. Aku mah enggak loh, nggak main gituan. Aduh, nggak usah sok polos deh, nggak usah sok-sok kayak punya nol pengalaman gitu, katanya. Emang beneran, gue bilang gitu kan. Dia kayak nggak percaya tuh awalnya, dan dia tuh orangnya nggak kayak orang yang apa tuh, nggak mau kalah kalau ngobrol gitu loh guys. Sampai pada akhirnya gue bilang, gue berhenti, aku tuh nggak punya. Terus punyanya siapa, kata dia. Duda, dibilang gitu. Bukan juga. Terus ya aku mah nggak kayak gitu mainannya. Emang kayak gimana mainannya? Aku mah sukanya itu ya. Langsung tuh dia berhenti. Maksudnya belok? Ya, gue bilang gitu kan. Lalu gue pun jelasin siapa gue dan pacar gue ini. Dan saat itu pun kita ngasih dia edukasi singkat sih, supaya dia tahu gitu. Kita ngasih edukasi itu sebagai satu pembuktian juga, melihat ekspresi dia dan responnya dia kayak gimana. Dan so far setelah kita ngasih edukasi itu, dia masih fine-fine aja dan tidak menimbulkan gelagat yang antipati dan juga kayak risih gitu kan. Malah dia makin asik gitu. Sampai dia bilang kayak gini, serius nih, cakep-cakep kayak gini? Gitu kata dia. Iya. Gak percaya, kata dia. Kok gak percaya sih? Masa sih, kata dia gitu. Serius, gue bilang gitu. Gak mungkin, ini mah bercanda, kata dia gitu. Serius. Masa sih, kata dia. Emang kalau misalnya kayak gitu, kayak gimana maunya? Ya aneh aja gitu kan. Jadi kamu, ya gue jelasin dong. Ya misalnya kalau gue sama cowok yang gue inginkan, ya pasti gue menjadi ceweknya, gue bilang gitu. Kayak gimana tuh konsepnya? Dia tuh kayak pura-pura gak paham. Apa emang gak paham gitu kan. Langsung tuh tanpa nunggu lama pacar gue langsung inisiatif, nih kayak gini, kasih videonya gitu. Nah si Kim ini nih, kalau misalnya dia nemu cowok atau sama cowok, dia sukanya ya jadi ininya gitu, sambil nunjukin posisi si Uke gitu kan. Oh, ada yang kayak gini juga ya? Ya ada lah, zaman sekarang mah banyak, kata pacar gue gitu. Dia ngeliat aja gitu. Oke deh, kata dia gitu. Ya begitulah sih. Dan jujur sih waktu ngelihat kamu juga aku suka sih, jujur gitu kan. Tapi nggak apa kan, jangan kesinggung, jangan kayak gimana ini mah aku cuma jujur aja sih, nggak apa kan, gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau suka mah gitu. Cuma kan kalau aku mah nggak mungkin suka juga ya, karena aku masih suka sama cewek sih, dia bilang gitu. Iya, paham. Minum lagi sampai terbawa suasana oleh obrolan dia pun udah nggak karu-karuan gitu. Dia tuh udah lepas banget, sampai dia tuh ngomongnya udah tanpa rem lagi. Ngomongnya tuh udah kayak ngomongin masalah pengalaman sama cewek segala macem. Dan gue sih waktu itu nggak banyak drawing ya, karena sengaja gue supaya bisa ngontrol diri dan gue bisa tahu dan ngefeel dia gitu kan, jangan sampai gue oleng kayak dia. Nah sampai ada satu momen dimana dia tuh kayak lepas banget ngomongin pengalaman dia sama beberapa cewek gitu. Disitulah gue mulai naik, dan disitulah gue mulai berani untuk beraksi ke step yang selanjutnya gitu loh guys. Ketika dia udah mulai seperti itu suasananya, gue tuh udah nggak takut lagi, gue udah nggak ragu lagi buat gini ke dia diem aja. Pokoknya dia udah kayak, mungkin dia sadar sih sadar, tapi dia tuh udah kayak masa bodoh, udah ya udah terserah lo aja deh gitu. Sampai beberapa kali gini gue mendekat ke dia, dia diem aja. Terus gue langsung bilang ke dia kalau gue suka sama dia gitu kan, dan dia malah senyum. Ya udahlah, kalau misalnya lo suka gas aja, dia bilang gitu. Beneran nih? Ya deh, kepalang nih, kata dia gitu. Pas dia bilang kayak gitu, gue beranikan diri buat gini, dan ternyata dia diem aja, dia malah ngebalesnya guys dengan sangat-sangat kayak seolah-olah dia sama ceweknya gitu. Dan itu gue seneng banget sih, semudah itu. Ya itulah, kalau misalnya cowok udah dibawa suasana oleng ya seperti itu sih. Jadi jangan salahkan kita gitu ya. Toh elonya juga emang kalau udah dalam keadaan oleng juga ya sangat membuka diri gitu kan. Begitupun gue gitu, seneng banget jadinya gitu. Jadi gue nggak sia-sia. Lama banget tuh dia beginian sama gue, sampai pada akhirnya dia pun mungkin karena kepanasan langsung ini atas segala macem. Dan gue ngelihat, wow, akhirnya melihat yang gue inginkan. Pokoknya keren banget. Gue pun sama, ikutan sama kayak dia. Kita begini lagi sampai pada akhirnya pacar gue ngamanin suasana biarnya sama-sama aman. Dan kondisinya waktu itu kita di depan
ruang TV ya. Setelah kayak gitu ya lanjut tuh kita berdua kayak pemanasan gitu, dan dia tuh ternyata ketika waktu itu kayak lepas banget tuh sama gue, sampai dia bener-bener kayak ngelakuin kayak seolah-olah ke ceweknya gitu, ke area ini nggak gue segala macem, dan gue pun seneng banget sih, meskipun ya nggak semahir cowok pelangi ya, tapi oke lah untuk kategori cowok strike yang memang baru mencoba gitu kan. Sampai pada akhirnya sampingnya gue bangkit dan dia pun juga sama, kita berdua sama-sama nge-pull diri kita sendiri, dan finally kita pun dalam keadaan full, dan gue ngeliat sampingnya dan wow, itu gue suka sih. Setelah kayak gitu kita pun lanjut lagi pemanasan, dan saatnya sekarang gue beraksi ngelakuin yang namanya karaoke. Itu rasanya mantep banget sih. Setelah 2 hari ini gue mendekatkan diri, dan gak sia-sia malam hari itu gue mendapatkan dia dengan cara yang sangat singkat dan sangat mudah, meskipun ya harus dengan oleng dulu. Karaoke tuh dia langsung kayak enjoy, sambil kayak mungkin terbawa suasana, mengeluarkan ekspresi gitu kan, yang namanya orang oleng gimana sih. Dan pacar gue bilang jangan lama-lama, langsung aja cus, kata dia gitu. Ya udah iya gitu. Setelah gue karaoke beberapa saat, langsung aja tuh karena takutnya dia ketiduran ya, langsung gue pun prepare dan memulai ke step yang gue inginkan, dengan ke style yang pertama dengan cara duduk langsung tuh 2 kali hentakan langsung, dan finally kita akhirnya ngelakuinnya guys. Lah kayak gitu ya udah tuh gue langsung yang bergerak, yang memegang kendali, bergerak naik turun segala macem, dan dia pun udah dalam keadaan yang sangat santai, enjoy. Gue pun juga sama, kita pun terbawa suasana ngelakuinnya guys. Oh my god, pokoknya rasanya mantap banget sih. Cukup lama ya gue di kondisi kayak gitu, sampai pada akhirnya gue tarik dia supaya dia yang berpindah posisi, dia yang di atas gitu, dan berhasil tuh. Setelah kayak gitu akhirnya gue bisa melihat dia dari bawah, dan dia mulai bergerak maju mundur pelan cepet, yang awalnya agak sedikit kaku, tapi karena sampingnya yang memang long gitu, jadi dia berhasil banget untuk tidak melepaskan tapi lanjut aja gitu, sampai lama kemudian dia pun menemukan posisi yang nyaman. Dia pun bergerak maju mundur pelan cepat, seperti layaknya cowok-cowok yang udah mahir pada umumnya. Rasanya mantep banget sih, dia ngelakuin pelan cepat terus juga full speed, dan itu terjadi sangat indah sekali di depan pacar gue di ruang TV itu guys. Lama banget ya, dan itu gue pegel sumpah sih. Gak tahu karena efek dia oleng atau karena emang dia memang susah yang namanya tuntas, tapi itu lama banget. Dan di satu style doang, gue mencoba bersabar untuk ya bersabar dulu gitu kan, sampai gue bilang ke pacar gue sabarin aja dulu gitu. Sampai pada akhirnya dia ngelakuin full speed kenceng banget ya, dan gue pun udah paham nih, ini kayaknya full speed yang bakalan tuntas nih. Tadi mah kayaknya variasi doang gitu. Akhirnya dia full speed kenceng banget, dan pas mau tuntas dia berekspresi suara kenceng banget, dan finally dia pun tuntas guys. Dan setelah dia tuntas disusul dengan gue pun tuntas. Kelar sudah tuh, cukup dengan 2 style doang, tapi lamanya minta ampun sampai jam 3 pagi. Bayangin, jam 3 pagi dari jam setengah 2 gitu. Ya begitu-begitu aja. Ya gue harus bener-bener kayak menjaga mood, sesekali menambahkan yang namanya apa tuh alat untuk bener-bener bikin gue nyaman gitu. Dan gimana caranya gue pengen dia tuh tuntas, dan jangan sampai dia nggak tuntas, dan gue nggak mau kalau misalnya dia tuntas dengan karaoke gitu, kayak kurang afdol aja. Tapi ya kesabaran gue membuahkan hasil sih, akhirnya dia pun tuntas dan gue pun juga tuntas. Setelah kelar langsung tuh dia kayak kecapean, langsung tepar sampai pagi tanpa clean up segala macem. Ya gue mah karena emang nggak oleng, gue clean up, gue bersih-bersih segala macem. Dan pas kembali ke tempat duduk, dia udah tertidur pulas. Malam hari itu gue happy, pacar gue happy, dan semuanya berakhir dengan indah. Sejak kejadian itu akhirnya gue dan pacar gue jadi sering makan pecel lele ke tempat dia jualan,
dan makin akrab sama dia, dan dia pun makin akrab sama gue. Kita pun makin kayak seneng aja sih, jadi kayak teman deket gitu loh guys. Itulah pengalaman berharga gue dan sangat unik dan indah bareng sama si Rudy ini, seorang penjual pecel lele. Wow. Oke guys, semoga terhibur ya cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.